Baik, kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Firman-Mu itulah Bapa menjadi kekuatan, Firman-Mu itu menjadi terang dalam setiap hidup kami. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan terus kami boleh nikmati, dan kami terus boleh kami lewati segala persoalan yang kami hadapi, sehingga sukacita indah yang luar biasa saat ini kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Terlebih kami boleh rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Dengan kasih karunia Tuhan dan pertolongan Roh Kudus menyertai kami orang kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Baik. Salam kudus buat kita semuanya. Ya. Saya percaya kita saat ini boleh tetap tenang, saudaraku ya, dan boleh tetap mengikuti kebenaran firman Tuhan yang sebentar, tidak terlalu lama, untuk kita boleh sama-sama dikuatkan, sehingga kebenaran firman Tuhan ini menjadi terang bagi setiap hidup kita. Terlebih kita dikuatkan dengan kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara kasih, saya terus selalu tetap senang boleh bertemu dengan Bapak Ibu saudara yang terkasih, karena kita boleh bertemu secara onsite pada saat ini ya, karena kita mulai hari Senin sampai hari Sabtu ada tetap boleh bersama-sama di dalam ibadah saat teduh ya. Tapi kita saat ini boleh bertemu dengan kita sama-sama tatap muka, semua karena kasih karunia Tuhan ya. Oleh karena itu terus kita minta dan kita terus rindu dan responi kebenaran firman Tuhan, supaya kita terus dikuatkan, supaya kebenaran firman Tuhan itu tetap menjadi kita kuat untuk melewati masa-masa hidup kita yang begitu banyak tantangan persoalan yang kita hadapi. Saudara kasih, saya tahu saudara kasih, tempat ini begitu bagaimana kita dan keluarga sangat capek sekali. Saya hari Jumat kesini ya. Nah, jadi saya lihat orang sangat luar biasa yang begitu sangat kuat saya lihat untuk bisa memperbaiki dan membantu tukang ya, dan juga saudara kita Daniel ya, luar biasa. Tuhan berikan kekuatan ya sampai saat ini boleh begitu rapi. Karena hari Jumat itu saya berpikir bagaimana caranya bisa rapi itu, sementara penerangan di sini dan juga di lantai bawah, tapi saya lihat semua baik. Amin. Puji Tuhan, saudara kasih. Luar biasa, kita akan boleh renungkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Kita akan memuji dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berkati Tuhan kita melalui surat Paulus kepada jemaatnya di Korintus, yaitu di Korintus 8 ayat 1 sampai ayat 7. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat 7. Nah, oleh karena itu, karena tidak terlalu panjang kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca, saya kira kita boleh sama-sama untuk membaca bersama, dan saya katakan 1, 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan,
Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan dan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantukan dan kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Puji Tuhan, saudara kasih. Luar biasa kebenaran firman Tuhan yang berjudul di Lembaga Kiratan Indonesia Pelayanan Kasih. Nah, saya ambil kira-kira bersama atau melayani dengan kasih. Ya, puji Tuhan. Kalau kita sudah baca tadi, renungkan kebenaran firman Tuhan ini sebagai kasih, tentu bagaimana kita sudah bisa menangkap dan merenungkan sebagai kasih, bagaimana kita melayani dengan kasih. Itu dulu menjadi pola pikir kita saat ini. Karena melayani ini tidak hanya di ibadah seperti yang kita sama-sama beribadah saat ini. Bisa saja saudara kasih melayani ini, contoh kalau ada tamu, ya siapapun itu tamu, apakah itu hamba Tuhan, apakah itu keluarga, apakah itu juga saudara-saudara kita yang lain. Nah, saat ini bagaimana kita merespon dan bagaimana sikap kita untuk melayani mereka? Tentu kita harus tahu saudara kasih, ya. Walaupun dalam keluarga itu mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Maksud saya, mungkin mereka akur, tidak akur. Tetapi saya sangat yakin cara menangkap kita bagaimana kita bisa melayani saudara-saudara kita. Ini harus kita pahami sebagai kita orang kudus. Tentu saudara kasih, pastilah kita ada langsung pemikiran, ya, kita senyum, kita sapa, kita salam, ya. Nah, kemudian bagaimana kalau ada minuman kita sajikan, jika perlu ada juga makanan sajikan, ya. Nah, terus bincang-bincang. Jadi artinya kita diberkati dan juga tamu kita terberkati. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat penting kita praktekkan. Tetapi jangan sampai ada persungut-sungutan, karena jika ada tamu, ada lagi, wah ada tamu lagi. Contohnya, kalau kita suruh tolong dong, umpamanya anak-anak atau istri untuk bikin kopi atau teh manis atau apapun itu jangan kita langsung, menurut saya langsung kita ya perintahkan bikin dong kopi dong, bikin. Tapi sudah sepantasnya kita, apa yang harus disajikan. Nah, itu suatu hal sikap kita, cara melayani. Dengan melayani itu kita memang dengan lemah lembut, sukacita, ya. Itu penting kita harus praktekkan. Itu hal-hal yang sangat memang betul-betul dalam kita orang kudusnya soal masalah biasa. Tapi perlu kita praktekkan dalam setiap hidup ini, karena kita orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan kita sudah memperoleh keselamatan kekal yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Tentu kita, sikap kita pun juga sebagai orang yang telah diselamatkan oleh karena kasih karunia tersebut, ya ada sikap-sikap kita di dunia ini untuk bagaimana saudara-saudara kita terberkati atas kehadiran daripada kita orang kudus. Nah, itu juga bagaimana kita dalam pola-pola pelayanan, baik itu contoh di sekolah minggu, baik itu lansia, tetap kita bagaimana cara kita untuk melayani mereka. Sekalipun mungkin dalam pengharapan kita mereka baik-baik saja, tidak ada yang ribut, tidak ada yang nangis-nangis, tidak ada yang sungut-sungutan, ya. Tetapi bisa terjadi hal itu. Apa respon dan bagaimana kita orang kudusnya Tuhan? Tentu tetap kita harus lemah lembut, tetap ada kesabaran, ada sukacita, ya. Tidak ada artinya kalau contoh anak kecil kita mungkin langsung marah, nangis-nangis melulu, diam, contohnya, ya. Tidak seperti itu kasih, tetapi bagaimana supaya dia diam, bagaimana dia supaya tenang. Seharusnya sudah itu yang kita harus lakukan dalam setiap hidup ini, sehingga siapapun yang kita layani sungguh
terberkati dan terpesona atas segala berkat-berkat dan atas pelayanan yang kita lakukan di dalam setiap praktek kehidupan kita itu. Nah, demikianlah kita melayani di Gerika Makedonia, saudara kasih. Jika kita diberikan suatu pelayanan, apakah itu pelayanan umpamanya berdoa, syafaat, singer, ya, atau juga katakan main musik, ya, dan lain sebagainya. Bagaimana sikap kita, saudara kasih? Sudah ada kita persiapan ini yang penting kita harus hargai. Kita ucapkan terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Tuhan karena Kau sudah berikan pelayanan. Jadi kita harus bertanggung jawab dan kita harus hargai setiap pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita dengan benar-benar ketulusan hati, dengan tidak ada sungut-sungutan, dengan menghargainya. Dan jika kita sudah ada di daftar, kita harus berusaha sebenarnya, kita harus hadir. Itulah artinya bahwa kita orang kudusnya Tuhan benar-benar menghargai sebagaimana Allah kita yang sudah menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus dengan kasih karunia Tuhan. Nah, kita pun juga harus ada pengorbanan di sana, ya. Harus ada, tidak ada hanya kita sudah diberikan keselamatan itu kepada kita, keselamatan kekal, ya kita sudah cukup hanya demikian. Tidak seperti itu, saudara. Tapi ada hal-hal yang kita harus lakukan dan ada tugas-tugas kita harus kita lakukan supaya kita dengan menjelaskan kepada orang lain dan mereka juga diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib 2000 yang lalu. Nah, itu saudara kasih. Jadi, nah seperti itulah saudara kasih bagaimana kita bisa berpikir bagaimana sesungguhnya apakah pelayanan saya sudah sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu kita terus belajar dengan kasih karunia Tuhan ini sehingga kita terus bersemangat dalam setiap hidup ini. Nah, sebagaimana saudara kasih, begitulah Paulus rasul kita menulis surat kepada jemaat yang ada di Korintus, ya, karena di dalam Korintus ini adalah memang mereka adalah termasuk orang-orang yang kaya dan mereka di sana itu tanaman mereka di sana subur-subur dan juga mereka di sana juga boleh dikatakan tempat yang ramai dan secara ekonomi mereka sangat bagus saudara kasih. Nah, dengan hal itulah Rasul Paulus menulis surat ini karena ada jemaat yang ada di Yerusalem, ya, yang begitu sangat memang membutuhkan suatu bantuan, ya, yang bantuan karena mereka saat itu adalah sangat kesulitan, ya, sangat kesulitan di dalam setiap hal, termasuk makanan, minuman. Kenapa saudara kasih? Karena tentara Romawi, ya, menjajah daripada Yerusalem ini sehingga mereka dengan sangat kejam ketika bisa ketemu, ya, bisa secara fisik, bisa juga mati dan lain sebagainya. Jadi sehingga orang-orang saudara-saudara kita di Yerusalem mengalami hal-hal yang memang secara fisik dan secara rohani mereka sangat terluka saudara kasih atas kejadian tersebut. Sehingga walaupun mereka sangat bersembunyi di mana-mana saja, bahkan di bawah tanah saudara kasih, mereka supaya jangan sampai kedapatan atau sampai ketemu dengan musuh tersebut. Tetapi mereka sangat membutuhkan doa, membutuhkan suatu makanan, membutuhkan juga pakaian dan lain sebagainya. Nah, dengan itulah maka Rasul Paulus sangat terbeban saudara kasih bagaimana supaya dana masuk ke daerah atau saudara-saudara kita yang ada di Yerusalem untuk membantu mereka saudara kasih. Nah, itulah maka dibuat surat itu kepada Rasul Paulus membuat surat kepada jemaat di Korintus sebenarnya supaya mereka ada terbeban dengan tidak paksaan tetapi dengan sukarela, dengan ikhlas. Itu yang dibutuhkan. Karena kita tahu kadang-kadang orang kalau namanya memberi agak sulit walaupun secara ekonomi memang mereka mampu saudara kasih, tetapi tidak didapatkan hak itu. Tetapi yang mereka atau Paulus harapkan
mereka atau jemaat yang di Korintus ini, mereka memberi dengan kekurangan, ya, dan mereka memberi dengan kekayaan mereka itu dengan kemurahan seperti itu. Nah, itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, saudara kasih. Nah, oleh karena itulah saudara kasih, dengan menolong, dengan penderitaan dari saudara-saudara kita yang di Yerusalem, maka kita lihat saudara kasih bagaimana ada suatu jemaat itu adalah yang sangat luar biasa, langsung meresponi kebenaran firman Tuhan itu, yaitu jemaat yang ada di Makedonia. Kebetulan kita saat ini kan jemaat Makedonia, ya. Nah, kita nanti lihat dulu bagaimana jemaat Makedonia dulu di sana, bagaimana kita ada di sini. Bisa nanti akan kita lihat, saudara kasih. Di ayat pertama, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Saudara-saudara kasih, kalau kita melihat sejarah di Makedonia ini, adalah memang mereka adalah kecil, ya, dan mereka adalah memang boleh dikatakan secara ekonomi sangat miskin, saudara kasih, sangat miskin mereka. Jadi secara kalau memang kita melihat dari pola bantuan, tidak mungkin ada pengharapan kita dari jemaat Makedonia ini, tidak ada mungkin. Kenapa? Karena ya banyak penderitaan yang dialami mereka, pergumulan demi pergumulan yang dialami oleh jemaat Makedonia ini. Tetapi mereka betul-betul mempraktikkan suatu kebenaran firman Tuhan, walaupun secara ekonomi mereka sangat miskin, menderita banyak cobaan, banyak ujian, banyak proses kepada jemaat-jemaat di Makedonia yang saudara kasih. Nah, makanya dikatakan, saudara, hendak kami beritahu kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Bagaimana tentang kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada jemaat di Makedonia ini? Nah, kita lihat saudara kasih di ayat 2 itu. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin saudara kasih, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini sangat luar biasa. Tidak gampang saudara kasih seperti ini. Tidak gampang. Coba kita bisa renungkan, dan ini terjadi kepada kita, mungkin kita tidak seperti ini. Ini adalah suatu pujian daripada Rasul Paulus yang begitu dilihat, yang begitu banyak cobaan-cobaan, dan begitu banyak pergumulan yang dialami oleh jemaat di Makedonia ini. Bahkan kemiskinan pun sangat terjadi, sangat miskin dikatakan, saudara kasih. Padahal Rasul Paulus membutuhkan suatu dana yang sangat banyak, yaitu jemaat yang ada di Yerusalem. Tetapi bagaimana saudara kasih? Ini adalah satu contoh yang kita lihat di dalam jemaat ini. Contoh yang paling sangat luar biasa, yang ditiru oleh banyak jemaat-jemaat yang lain, yaitu jemaat Makedonia ini, saudara kasih. Kenapa? Karena dia yang kedua tadi, selagi dicobai dengan berat bukan ringan, saudara kasih. Berat, ya, dalam berbagai penderitaan. Kalau kita lihat berat, banyak pencobaan, banyak tantangan, banyak pergumulan. Tetapi dengan kasih karunia Tuhan, ya, dilimpahkan kepada jemaat Makedonia ini, dan Makedonia ini meresponi kasih karunia itu. Apa yang terjadi, saudara kasih? Mereka dikatakan bahwa sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, sukacita mereka meluap. Walaupun tadi sudah disampaikan oleh Rasul Paulus tentang masalah dana, mereka sukacita mereka meluap. Respon selalu saudara kasih. Tidak ada sungguh-sungguh ada duit melulu ini. Ada lagi. Tidak ada jemaat-jemaat seperti itu. Mereka bersukacita. Kami siap seperti itu untuk membantu seperti itu. Walaupun memang
Rasul Paulus tidak mengharapkan itu, tidak mengharapkan. Yang diharapkan adalah jemaat-jemaat yang ada di Korintus itu, saudara kasih. Tapi kita lihat mereka meluap, dan meski mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini kaya dalam kemurahan. Kaya seperti apa, saudara kasih? Ini saudara kasih luar biasa, kasih kemurahan itu. Mereka kasih secara hati meluap mereka, dan hati mereka terus bersuka cita dengan tidak ada persungut-sungutan, dengan tidak ada kata-kata yang lain, tetapi mereka langsung satu hati siap, dan mereka respon bersama jemaat yang ada di Makedonia ini. Makanya saudara kasih, Rasul Paulus memberi satu contoh sebagai satu gambaran bahwa Makedonia ini adalah pantas untuk ditiru oleh jemaat-jemaat yang lain. Kembali kepada kita, jemaat Makedonia, kebetulan saat ini adalah kita Makedonia. Saya kira tidak semiskin ini sebenarnya kita, ya, tidak semiskin ini. Kalaupun kita ada retreat katanya sekian per jemaat, saya kira kalau dana sebegitu sebenarnya kita tidak susah. Dan memang tidak ada sungguh-sungguh itu waktu kemarin kita bicarakan, walaupun masih kurang ya, tapi saya sangat yakin bisa berlebih dari yang kita harapkan. Itu adalah suatu hal kalau kita responi kasih karunia Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Kenapa? Karena kasih karunia sudah diberikan, yaitu kehidupan yang kekal di dalam surga bersama Kristus nanti. Secara ekonomi kita juga harus pasti diberkati oleh kasih karunia, asal kita mau. Kadang-kadang karena kita nggak mau responi, aduh kalau saya berikan 1 juta 2 juta bagaimana ya? Ada langsung berpikir begitu. Caranya gimana? Padahal saya kan gaji sekian, kalau saya berikan 2 juta, contohnya bagaimana? Udah berpikir dia. Tapi jemaat di Makedonia tidak begitu. Langsung hati mereka meluap, bersuka cita, siap seperti itu. Ini yang penting kita contoh, saudara kasih. Hati orang-orang yang sudah menerima dan mendalami kebenaran firman Tuhan dengan kasih karunia itu. Jadi kita jangan banyak kita bicara kasih karunia, tapi cara praktek kasih karunia itu yang telah diberikan kepada kita masih jauh, jangan saudara kasih. Tapi betul-betul kasih karunia itu benar-benar kita nikmati. Sesulit apapun Bapak Ibu saudara kasih, saya sangat yakin dengan kita meresponi kebenaran firman Tuhan dan kita selalu mengatakan saya siap Tuhan, saya sangat yakin kita pasti ditolong. Kita pasti diberikan solusi-solusi yang kita harus kerjakan. Dan saya sangat yakin apapun kebutuhan kita bersama saudara kasih, saya yakin tidak pernah dibiarkan, tapi semua ditolong oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin kan saudara kasih. Apapun menjadi masalah, bergumul saudara dengan kasih karunia Tuhan, seperti yang dialami oleh Makedonia, pasti tertolong. Nah sehingga saudara kasih, apalagi bagaimana setelah hati mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, bagaimana tentang kemurahan yang telah dialami oleh jemaat yang ada di Makedonia ini. Nah, kita lihat ayat ketiga. Aku bersaksi, ini kata Rasul Paulus. Rasul Paulus bersaksi bahwa mereka telah, kalau namanya telah sudah terjadi ya, telah jadi sudah terjadi. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Bayangkan. Padahal tadi Rasul Paulus tidak begitu mengharapkan hal itu, saudara, tidak mengharapkan. Karena melihat kondisi itu, ya, yang diharapkan adalah memang jemaat di Korintus adalah karena mereka kaya, ya, secara ekonomi, ya. Tetapi mereka dan Paulus bersaksi, ya, dia ketiga itu sangat luar biasa dikatakan bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan. Mereka memberikan menurut kemampuan mereka. Sekarang kita melihat diri kita, mampukah
saya memberikan sekian, contohnya. Saya kira hal demikian, ya, saya kira kita bisa melihat, mengukur hidup kita dalam hal membantu segala pelayanan-pelayanan seperti yang dilihat oleh dan disaksikan oleh Rasul Paulus, di mana bahwa jemaat di Makedonia ini bahkan dikatakan melampaui kemampuan mereka. Sepertinya lebih dari kemampuan itu diberikan dari kekurangan mereka, bukan diberi karena kekayaan mereka. Ada orang kaya diberi mungkin dari kelebihan, itu tidak bisa. Tuhan tidak senang demikian. Tapi Tuhan melihat bagaimana kita memberi itu dengan kekurangan kita. Di situ kita lihat Tuhan itu sangat mengikat seperti yang ada tertulis dalam Alkitab ini. Nah, saudara kasih, nah itu sangat mereka menurut firman Tuhan ini memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka, luar biasa. Jadi apalagi saudara kasih, bahkan di ayat 4 dikatakan dengan kerelaan diri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus, seperti orang-orang kudus di Yerusalem. Sebenarnya bahwa seperti saya sampaikan, di jemaat Makedonia itu tidak, Rasul Paulus tidak mengharapkan hal itu, tetapi mereka mendesak bahwa mereka juga siap untuk membantu, memberikan bantuan itu kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Luar biasa ya saudara kasih, begitu antusias mereka bahwa orang kudus itu rupanya kalau sudah mengerti di dalam kasih karunia itu saudara kasih, mereka tidak hitung-hitungan saudara kasih. Apa yang mereka lakukan. Dan tidak mementingkan hanya diri sendiri. Karena kita harus tahu saudara kasih bahwa hidup ini adalah hanya memang sementara saudara kasih. Sementara, tidak lama kita di dunia ini, karena memang tempat dunia ini tidak menjadi tempat kita selama-lamanya, tetapi tempat kita seperti yang disampaikan oleh Tuhan adalah di dalam surga. Itu harus kita ingat ya Bapak Ibu saudara kasih. Jadi kalau suatu saat, ya karena secara umur mungkin saya lebih tua, saya lebih duluan, ingat bahwa saya sudah bersama Kristus. Dan saya tidak artinya menyesal lagi dengan itu karena pekerjaan saya sudah selesai, maka ya saya harus sampaikan berita Injil, berita kebaikan, berita sukacita dari Tuhan. Karena kita di dunia ini adalah sifatnya sementara, jadi apa yang kita harus lakukan. Kenapa? Karena bagian kita adalah di dalam dunia ini. Kita orang kudusnya saling mengasihi, saling memberkati, saling menolong di dalam setiap penderitaan satu dengan orang lain. Itu yang diinginkan oleh Tuhan sebenarnya di dalam kasih karunia itu. Nah, sehingga saudara kasih, bagaimana lagi dikatakan setelah mereka mengambil suatu keputusan bahwa jemaat di Makedonia ini mengambil satu keputusan bahwa mereka sudah menyiapkan berkat dan menolong jemaat di Yerusalem, dikatakan ayat 5 itu mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Jadi jelas kesaksian daripada Rasul Paulus dilihat dari jemaat-jemaat yang lain. Makedonia yang tidak diharapkan, yang sangat miskin, yang banyak penderitaan, banyak berbagai pencobaan, mereka lebih banyak memberikan pelayanan, memberikan korban kepada untuk membantu saudara-saudara kita orang kudusnya di Yerusalem. Luar biasa ya Pak ya, jemaat Makedonia ini saudara kasih. Jadi tidak salah kalau kita jemaat Makedonia ada suatu contoh, suatu kita harus ada inisiatif ataupun juga ada suatu pola pemikiran. Terima kasih Tuhan, saya akan menjadi yang terbaik. Artinya begini, maksud saya, kita jemaat Makedonia karena kita sudah menerima kasih karunia itu, kita menjadi contoh
Karena juga Paulus seperti itu dikatakannya. Jadi kepada saudara-saudara kita yang lain, supaya mereka juga bisa kita kabarkan kabar baik, kabar Injil kepastian keselamatan kekal di dalam surga. Jadi karena itu saudara kasih, maka di ayat 6 itu dikatakan saudara kasih, sebab kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Nah, saudara kasih, sekarang seperti kamu dalam segala sesuatu, dalam iman. Jadi kita memang, kalau kita sudah responi kebenaran ini, kita menjadi kaya dalam iman. Tidak miskin lagi dalam iman, tidak gampang lagi diombang-ambingkan oleh kita lihat saat ini adalah pengajaran-pengajaran yang begitu banyak, pengajaran-pengajaran yang kadang sulit untuk dipahami. Tapi kita bersyukur kalau kita tidak terlalu rumit, kalau kita bisa benar mengerti, memahami, kita sudah bisa membagi kebenaran firman Tuhan itu dengan benar dan tepat. Saudara-saudaraku yang berbahagia dan sangat diberkati oleh Tuhan, ketika saudara-saudaraku boleh belajar dalam hal ini, saya sangat percaya saudara-saudaraku sangat kuat. Karena banyak saat ini tidak banyak lagi kuat dan tidak terlalu banyak menarik, ya beribadah sudah cukup. Tetapi ketika ada persoalan sudah kasih, apa yang terjadi? Saya lihat sudah kasih, kita lihat bagaimana, begitu banyak persoalan-persoalan di kalangan kita. Katakan saya bicara kalangan para Kristen saat ini. Walaupun itu adalah jemaat, walaupun itu hamba Tuhan yang kita lihat secara dunia mereka sangat sudah terkenal. Tapi kita lihat bagaimana terjadi. Mereka kita lihat keluarganya bisa bentrok, suami istri pukul-pukulan, dan bahkan sampai ada perceraian. Hati-hati saudara kasih. Makanya kalau kita memahami dan kita sama-sama belajar dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kasih karunia ini, sehingga kita melayani dengan kasih saudara-saudara kita baik dalam keluarga, saya sangat yakin kita selalu bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Mengapa kita bersukacita saudara kasih? Karena kita orang kudus, orang percaya sudah pasti masuk surga karena segala dosa-dosa kita telah diampuni Tuhan Yesus satu kali untuk selama-lamanya melalui persembahan tubuh Kristus dan dimateraikan oleh Roh Kudus. Bayangkan saudara kasih, kalau ini sudah memang sudah kita imani dalam setiap hidup kita tetap kok tenang dan tenang. Tidak ada lagi kita walaupun ada kurang-kurang uang, tidak terlalu susah. Nggak susah lagi kita sudah kasih. Kita menjalani hidup ini dengan kasih karunia Tuhan. Kita saat ini tugas kita saudara kasih adalah memberitakan kabar baik ini. Jika kita masih dalam persoalan-persoalan seperti jemaat-jemaat yang ada di Korintus ataupun di Galatia saudara kasih dan juga yang lain, saya sangat khawatir bahwa orang kudus itu tidak menyala saudara kasih. Padahal kita, Tuhan mengatakan supaya kita tetap bersukacita, roh kita menyala-nyala, kita tidak lagi kendor, kita semangat. Kenapa? Karena kita sudah diberikan kekayaan, kemurahan hati Tuhan kepada kita, sehingga kita kaya dalam kemurahan. Tidak ada lagi kita miskin dalam kemurahan, tapi kaya dalam iman seperti itu tadi, kaya dalam perkataan,
dan pengetahuan, dalam kesungguhan, dan membantu dalam kasih terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Nah, saudara-saudara kasih, kita orang kudusnya Tuhan, melayanilah dengan kasih, melayanilah dengan lemah lembut, baik di rumahmu, baik dalam kantormu, ya, baik dimanapun kau berada. Mari coba kita belajar dan memohon kepada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan, supaya kita tetap kuat dan kita lemah lembut dalam setiap hidup ini. Kalau kita sudah ada di dalam itu, maka seperti jemaat di Makedonia tadi, meluaplah sukacita itu. Ya, walaupun mereka secara ekonomi miskin, tapi mereka kaya dalam rohani. Ini yang penting, saudara kasih. Kita maunya kaya dalam rohani, bukan kaya di dalam lahiriah. Kalaupun secara kita umpamanya banyak deposito kita, banyak kontrakan, ada mobil, ada rumah dan lain sebagainya, apakah bisa? Bisa. Tetapi janganlah itu menjadi acuan kita. Tetapi kita memang syukuri segala hal itu karena memang semua dipercayakan Tuhan kepada kita. Apapun itu, apakah memang harta, apakah itu anak, semua dipercayakan. Sejauh mana kita bisa mengevaluasi bahkan meresponi hal itu, dan bahkan kita boleh terberkati atas kebaikan Tuhan melalui kebenaran tersebut. Saya yakin saudara-saudara kasih selalu bersuka cita. Maka dengan saya simpulkan saudara kasih dengan kebenaran firman Tuhan saudara kasih, karena kita sudah diberkati oleh Tuhan, bahkan kita sudah sangat yakin bahwa kita telah dibeli Tuhan dengan harganya yang lunas, maka kita sudah dibayar dengan lunas. Karena itu memang kita ini adalah semua milik Tuhan. Kita adalah memang tubuh Kristus. Kita tetap semangat seperti yang dialami oleh jemaat di Makedonia. Mereka adalah menjadi teladan hidup di dalam jemaat-jemaat yang lain. Mereka hidup dalam sukacita, hidup dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan, dan hidup untuk melayani Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan saat ini. Tetap maju saudara kasih, ya, maju saudara kasih, jangan ngantuk-ngantuk, ya, tetap lakukan ibadah saat itu. Tuhan melihat hati kerinduan saudara-saudara, karena saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Amin, saudara kasih. Amin. Baik, kita bersatu dalam doa. Sungguh luar biasa kasih karunia Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Walaupun di sana sini ya Tuhan, kami banyak tantangan, persoalan, pergumulan demi pergumulan. Tetapi kami bersuka cita ya Tuhan, seperti yang dialami oleh jemaat Makedonia. Sukacita mereka meluap, walaupun mereka banyak pergumulan. Mereka sangat hidup dalam sukacita, hidup memberi bagi pekerjaan Tuhan. Dan mereka juga hidup untuk melayani Tuhan. Mereka sangat sukacita. Apapun itu ya Tuhan yang mereka lakukan dalam hidup ini, kami sangat percaya kekuatan kasih karunia Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami tetap responi kebenaran itu, menjadikan kami semangat dalam setiap hidup ini, sehingga benar kami bersuka cita. Terlebih dengan kasih karunia Tuhan yang telah Engkau selamatkan kami. Engkau rela mati ya Tuhan, dengan pengorbanan di kayu salib. Darah-Mu tercurah untuk menebus, mengampuni segala dosa-dosa kami dulu, sekarang, dan yang akan datang, sehingga kami memperoleh kepastian keselamatan bersama Kristus selama-lama dalam surga. Terima kasih Tuhan, diberkatilah jemaat Makedonia di tempat ini.
Pakai kami semua ya Tuhan menjadi alat-Mu, supaya kami memberitakan kabar baik. Dan kami rindu kami diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kemanapun kami pergi, kami boleh memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar kepastian keselamatan kekal bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan, dan kami terima kebenaran firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.